Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan materi untuk siswa paket C kelas 11 tentang menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Baik, di materi ini kita akan membahas tentang pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Kita buka dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa ridha Allah terletak kepada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tuanya atau keridhaan daripada orang tuanya pada setiap keinginan dan kegiatan karena restu Allah Subhanahu wa taala disebabkan juga karena restu orang tua. Jadi kalau orang tua merestui, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala pun juga merestui tindakan-tindakan kita. Orang yang berbakti kepada orang tua, doanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi seorang anak yang mau melaksanakan atau menginginkan sesuatu seperti mencari ilmu, mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah meminta restu kepada kedua orang tuanya. Di riwayat lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi Muhammad menjawab, sholat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Berbakti kepada orang tua. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad fi sabilillah. Jadi kalau diurutkan, yang pertama adalah sholat pada waktunya, tepat pada waktunya. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua, yang terakhir adalah jihad fi sabilillah. Jadi berbakti pada orang tua itu tingkatan kedua dari amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu ditegaskan kembali bahwa birrul walidain atau berbakti kepada orang tua tidak hanya sekadar berbuat kebaikan saja, tapi juga memiliki arti bakti. Berbakti itu sendiri bukan balasan yang setara. Misalkan anak dulu orang tua kita memberi uang 10.000, sekarang kita membalasnya uang 10.000 juga. Tapi adalah berupa bentuk hal-hal yang berupa memberi bakti kepada orang tua. Kita ambil contoh. Imam Al-Ghazali pernah menjelaskan bahwa birrul walidain atau bakti kepada orang tua hanya dapat direalisasikan dengan 3 bentuk kewajiban. Yang pertama, mentaati segala perintah orang tua, kecuali dalam bab maksiat. Apapun yang diperintahkan orang tua selama bukan kemaksiatan, itu harus dilaksanakan. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau yang telah diberikan oleh orang tua. Kita diberi mobil, diberi motor, kita jaga dengan sebaik-baiknya, tidak buat ngebut-ngebutan dan sebagainya. Yang ketiga, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Ada suatu kisah, seorang laki-laki menghadap Nabi Muhammad SAW dan berkeinginan untuk berbaiat kepada Nabi untuk ikut jihad fisabilillah, untuk berperang melawan orang kafir waktu itu, dengan tujuan mencari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua orang tua laki-laki tersebut masih hidup. Kemudian Nabi menyuruh laki-laki tersebut untuk kembali kepada orang tuanya dan menyuruh berbuat baik, menemani dan mengurus kedua orang tuanya. Riwayat ini ada dalam Muttafaqun Alaih, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, sehingga kekuatan hadisnya sahih. Nah, jadi dalam hal ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa berbakti kepada orang tua itu pahalanya sama seperti jihad fisabilillah, bahkan bisa lebih tinggi lagi. Karena dalam kisah tersebut Nabi menyuruh pada lelaki tersebut untuk pulang aja kembali ke rumah merawat kedua orang tua dibanding ikut jihad waktu itu. Nah, pentingnya hormat dan patuh kepada guru sekarang. Tadi kita membahas orang tua, sekarang kepada guru. Guru adalah orang yang mengetahui ilmu, bisa disebut sebagai orang alim atau ulama. Dialah orang yang takut kepada Allah dan taat kepadanya hingga akhir kiamat. Al-ulama warasatul anbiya, begitu kata para ulama, yang artinya adalah ulama adalah pewaris para nabi. Seorang penyair bernama Syauqi telah mengakui pula nilai seorang guru dengan kata-kata sebagai berikut. Berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan. Seorang guru itu hampir saja merupakan seorang rasul. Pada hakikatnya rasul itu juga seorang guru, menyampaikan sesuatu informasi keilmuan, sehingga rasul pasti ulama. Rasul pasti orang yang punya pengetahuan, terutama tentang bab agama. Jadi perlu juga kita selain menghormati orang tua, juga menghormati guru-guru kita. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ada 6 di antaranya. Yang pertama adalah berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari kedua orang tua kita. Yang kedua, merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun. Ketiga, merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan kepada kedua orang tua kita.
Yang keempat, rela berkorban untuk orang tuanya dalam hal kebaikan. Yang kelima, meminta kerelaan atau keridhaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu, minta izin, dan kita meminta doa kepada orang tua ketika kita mau melakukan apapun itu. Yang keenam, berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun ia berbuat aniaya. Maksudnya, contohnya anak tidak boleh menyinggung perasaan orang tua walaupun orang tuanya telah jiwiti, misalkan orang tua sudah memukul anaknya, tapi itu semua untuk kebaikan. Jadi kita tidak boleh membalas dengan hal tersebut juga. Dan jangan sekali-sekali seorang anak berbuat tidak baik atau membalas ketidakbaikan kedua orang tuanya. Allah tidak meridhoi hingga orang tua anak tersebut meridhoinya. Jika ada seseorang anak yang, mohon maaf, memukul atau menganiaya kedua orang tuanya. Nah, bagaimana jika orang tua yang sudah meninggal, cara kita berbaktinya? Ada beberapa hal. 5 di antaranya. Yang pertama adalah merawat jenazah kalau masih barusan meninggal, seperti memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Itu adalah hak dan kewajiban dari ahli waris sebenarnya, anak-anak kandungnya. Yang kedua, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak adami yang ditinggalkan, seperti utang atau perjanjian dengan orang lain yang masih hidup yang terkait dengan orang tua yang sudah meninggal. Yang ketiga, menyambung tali silaturahim kepada kerabat dan teman-teman dekat dari keluarga orang tua kita. Itu salah satu bentuk kebaktian kepada orang tua. Yang keempat, melanjutkan cita-cita luhur dari orang tua kita. Dan yang kelima tentunya adalah selalu mendoakan orang tua yang telah tiada dengan bentuk doa ataupun dengan ibadah jariah yang lain seperti bersedekah atas nama orang tua, haji atau umroh atas nama orang tua, namanya membadal. Selanjutnya, setelah kita mengamati bagaimana cara berbakti kepada orang tua, kita sekarang membahas tentang cara berbakti kepada guru-guru kita. Ada beberapa hal atau banyak hal ya, di antaranya yang pertama, menghormati dan memuliakan, serta mengikuti setiap anjuran dan nasihat para guru. Kedua, mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dari guru dan membagikannya tentunya. Yang ketiga, tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia atau aib guru. Yang keempat, memuliakan keluarga dan sahabat karib guru. Yang kelima, murid harus mengikuti sifat guru yang baik akhlaknya, tinggi ilmu dan keahliannya, berwibawa, santun, dan penyayang. Intinya kita, para murid harus mengikuti kebaikan yang pernah diajarkan, yang dicontohkan oleh para guru. Yang keenam, murid harus mengagungkan guru dan meyakini kesempurnaan ilmunya adalah hasil dari guru-guru kita. Sama sekali tidak boleh berhenti menghormati guru. Yang ketujuh, menghormati dan selalu mengenangnya meskipun sudah wafat. Kita bisa mengirim hadiah Al-Fatihah atau lain sebagainya. Yang kedelapan, bersikap sabar terhadap perlakuan kasar atau akhlak guru-guru, walaupun itu menyakiti kita. Selama itu bukan sesuatu hal yang di luar batas atau yang melanggar syariat, kita tetap harus bersabar, kecuali kalau sudah melenceng ke arah yang zalim dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kesembilan, menunjukkan rasa berterima kasih kepada para ajaran guru. 10. Sopan santun ketika berhadapan dengan guru. Misalkan duduk dengan baik, tenang, diam, posisi duduk, dan sedapat mungkin berhadapan dengan guru, menyimak perkataannya, dan juga mendengarkan dengan baik, dan tidak membuat guru mengulangi perkataannya. Artinya benar-benar memperhatikan, bukan diam terus bengong. Yang ke-11 adalah tidak dibenarkan berpaling atau menoleh tanpa keperluan jelas, terutama saat guru berbicara kepadanya. Terutama kalau kita berguru kepada para kiai, kita harus benar-benar punya sikap tawadu, punya akhlakul karimah, punya adab yang baik terhadap orang tua dan juga kepada guru sekaligus, yaitu para kiai. Yang ke-12 adalah berkomunikasi dengan guru secara santun dan lemah lembut. Demikian penyampaian materi tentang menghormati dan menyayangi orang tua dan guru-guru kita. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu, tambahan kebaikan bagi teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.